selamat datang di eh, video tutorial kali ini. Jadi kita di sini di dalam modul Maxrow ya untuk pos restoran atau bisa sekarang spa, kemudian bisa retail ya sekarang ya. Jadi sebelumnya banyak pertanyaan bagaimana caranya untuk melingkan jadi petugas di order taker yang membuat pesanan ya, order ya, atau juga di retail, bertugas di retail. Jadi yang pertama akan kita bahas dulu untuk order taker ya. Order taker di sini jadi menunya akan berbeda ya nanti. Komputernya juga komputer khusus, jadi dia akan membuat order untuk kapten order ya, istilahnya kapten order ke printer-printer yang sudah di split ya, mungkin ada ke kitchen, ada ke bar, ada misalnya ada 2 kitchen seperti itu. Jadi di sini kan saya coba jelaskan jadi ke user setup, jadi username ya. Misalnya di sini saya punya ada namanya Nia. Nia sudah dibuatkan usernya di sini. Jadi seperti ini ya, nanti Nia sudah dibuatkan user, jadi ini adalah ID untuk taking ordernya, jadi 1235 ya. Ini adalah untuk dia ke order taker. Ya, ingat ya, di sini harus diisi order taker ID-nya. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting itu setelah memang sudah dikasih user authorization si user Nia tadi, kita akan masuk ke waiters atau terapis. Nah, di sini yang sangat penting sekali. Jadi misalnya sekarang kita akan membuatkan Nia. Nah, di sana adalah tadi itu namanya singkat Nia. Cuman kalau mau kita lengkap namanya, boleh misalnya namanya Nia Anggreni gitu ya. Nia Anggreni ya, seperti itu ya. Nah, ini yang terpenting. User link-nya terpenting, dia user link-nya ke Nia. Nah, ini yang terpenting. Jadi nanti ketika dia login user, dia menggunakan Nia untuk keseluruhan program ini. Tetapi ketika dia nanti akan ke retail atau ke order taker, kalau order taker dia akan menggunakan ID order taker. Kalau misalnya ke retail, dia tetap menggunakan login Nia, tapi dia akan diketahui bahwa kasirnya itu bernama Nia Anggreni. Ya, sekali lagi di sini sudah ada link untuk order taker dan ke retail kasir. Nanti akan dijelaskan di retail. Nah, ini jangan lupa ya, ini sangat penting sekali ya. Di sini boleh namanya berbeda dengan user. Berbeda dengan user setup sini boleh. Di sini lengkap boleh ya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ke untuk yang order taker ya. Iya, ini adalah menu dari order taker ya. Jadi biasanya memakai touchscreen untuk mengoperasikannya ya. Nah, tadi kita sudah buat user, jadi usernya sudah dibuat atas nama Nia ya. Jadi nanti untuk dia input, artinya ke modul dari order taker, dia cukup menekan touch ID atau post touch ID yang sudah kita buatkan tadi oleh admin ya. Terutama admin ini memegang peranan penting sekali dalam memberikan hak akses ya dan membuatkan user. Jadi tadi adalah 1235. Nah, 1235 seperti ini ya. Nah, ini dia Nia adalah menjadi order taker untuk kasus ini. Jadi sudah di input passwordnya atau ID-nya, kemudian pilih SIP-nya, misalnya lunch gitu ya, kemudian login. Nah, di sini terlihat bahwa dia adalah loginnya as Nia, kan gitu ya. Nah, misalnya dia ada di resto A ya, nah, di resto A, kemudian dia akan membuat order taker dari tamunya. Tinggal klik seperti biasa, yes. Nah, lihat di sini. Order taker dia sebagai Nia Anggreni yang sudah kita buatkan tadi ya.
Nah, ini sudah nggak dipilih lagi. Karena apa? Sistem sudah mengetahui bahwa yang login atas nama Nia ini, kalau dia memegang peranan atau dia menjadi atau login di order taker, maka namanya menjadi Nia Anggreni sesuai dengan yang kita buat seperti tadi. Nah, dan selanjutnya akan sama ya, transaksi selanjutnya kita hanya menginformasikan cara link user ke order taker dan nantinya ke retail. Demikian, nanti kita lanjut ke retail ya. Oke, sebelum kita masuk ke retail mode ya, atau mode retail, jadi diingatkan kembali kepada admin. Jadi untuk men-setup outletnya masing-masing outlet ya. Jadi header puternya diingat di sini ya. Jadi ini adalah apakah pada saat mencetak di bill tamu itu license jadi perusahaannya dicetak. Nah, di sini ada di pojok kiri atas itu lisensinya ya. Apakah dicetak? Kalau nggak dicetak itu tinggal dihilangin centangnya ya. Nah, outlet name-nya apakah dicetak juga? Misalnya outlet name-nya namanya toko souvenir itu misalnya. Apakah dicetak juga itu? Nah, kalau memang nggak dicetak, nanti Anda harus masukkan namanya di sini agar kelihatan di guest bill-nya atau notanya ya. Misalnya namanya adalah toko AAA gitu misalnya, tinggal addressnya, alamatnya kemana, nomor teleponnya berapa kan gitu ya untuk di sini ya. Nanti ini akan dicetak dan cetaknya juga akan kecil, jadi akan menghemat dari kertas ya maupun tinta. Kemudian di formatnya ini nanti apakah nanti di restoran ya, apakah percentage-nya seperti ini, tulisannya itu akan dihilangkan, nanti akan text service gitu aja. Jadi kalau mau dihilangkan tinggal dicentang di sini. Kemudian di taking order, taking order ini apakah di name-nya itu print-nya nama SIP-nya apakah dicetak, kemudian outlet name-nya dalam taking order apakah di remove jadi tidak akan kelihatan, dan menggunakan small font, jadi fontnya kecil ya. Untuk taking order ini harus dicentang ya, untuk taking order di restoran ya. Nah, kemudian yang paling penting untuk di retail itu, yang ini kita anggaplah toko souvenir adalah retail, jadi harus di sistem, kemudian ini harus dicentang ya, item search in retail mode for transaction ya. Jadi ini harus dicentang dia. Yang di atasnya adalah untuk konsinyasi ya, apakah memang toko ini menggunakan konsinyasi gitu ya. Barang-barangnya menggunakan konsinyasi. Jadi sini di setupnya untuk admin, tolong diperhatikan. Nah, kita akan masuk ke dalam mode transaksi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya untuk admin tentang setup outlet, yang mana saja harus dipilih opsi-opsinya. Jadi untuk melancarkan proses daripada transaksi baik di kasir maupun di order taker. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode retail. Nah, kita sudah login, kemudian password masukin, kemudian SIP-nya SIP apa, dan oke. Nah, kemudian transaksi seperti biasa ya, saya akan jelaskan yang lainnya. Nah, sini ya, misalnya ada restoran A, restoran B, restoran C, kemudian toko souvenir sama spa gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita akan masuk ke mode restoran, nah seperti ini ya mode restoran, kemudian kita pilih mejanya, kemudian yes, kemudian nama tamunya siapa, kemudian waiternya. Nah, seperti ini ya, seperti biasa ya, ada defaultnya, sip. Nah, akan kelihatan kalau misalnya kita menunya akan kelihatan seperti ini ya, pemilihannya ya, menggunakan menu-menu seperti ini. Nah, nanti di mode retail itu akan berbeda. Nah, berbedanya seperti apa? Nah, mari kita jelaskan ya. Toko souvenir, kemudian kita klik di sini, ya, salah satunya. Nah, kemudian karena tadi sudah kita link nama daripada user Nia ini dengan Nia Anggreni, nah otomatis ini ya, kasirnya ini namanya kasir di sini. Ya, ini namanya kasir di sini. Kalau misalnya kita di restoran, kita buat seperti ini. Nah, ini namanya, nanti kita akan memilih waiter atau waitressnya siapa. Nah, yang login ini, kasirnya ini bernama Nia, tapi waitersnya siapa, ini tentu untuk di restoran akan diperlukan. Tetapi ketika di toko souvenir seperti itu yang dijelaskan tadi,
Nah, langsung yang login ini atas nama Nia nih akan menjadi kasir otomatis ya, agar tidak memilih lagi di sini. Lucu dong nanti memilih waitress untuk di toko retail gitu ya. Nah, kasirnya langsung sudah di-linkkan seperti tadi ya. Misalnya namanya siapa, kalau memang tidak tahu namanya atau tidak diperlukan ya tinggal dikosongkan. Kemudian defaultnya misalnya Indonesia gitu ya, teksnya berapa, misalnya 2 seperti itu, tinggal di save ya. Sudah di sini semua. Kemudian kita add item ya. Nah, add itemnya seperti ini ya, kelihatan ya. Jadi persis seperti toko retail ya. Nah, akan kelihatan. Nah, nanti bagaimana cara kita input ini? Nah, kita bisa pakai barcode, nanti scan di sini, barcode-nya di sini nanti scan, teknik, teknik gitu ya. Atau kita bisa cari berdasarkan item name-nya dia. Ya, item name-nya apa gitu misalnya. Nah, kita contoh ya, item name kita masukkan misalnya Adidas gitu. Nah, semua yang kata yang mengandung Adidas akan kelihatan. Nah, kita tinggal pilih saja yang ini. Nah, kebetulan ini belum dibuatin selling price-nya ya. Nah, ini dibuat seperti itu. Oke. Nah, misalnya barcode ya. Nah, barcode misalnya tadi sudah kita take gitu misalnya di sini. Nah, ini udah akan langsung masuk ke harganya 14.000. Ya, seperti biasa sama kayak restoran juga, tinggal di save. Nah, 14.000 ya. 14.000 sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjut lagi misalnya nah ini ada satu yang sudah saya buat. Nah, ini dia harganya 13.000, misalnya 2 gitu ya, tinggal di save. Nah, 2 ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi sama kayak restoran, tinggal di close. Nah, kemudian untuk di sini print ordernya tidak aktif ya, karena apa ya, tidak mungkin dong orang retail menggunakan print order. Yang lain-lainnya masih tetap dikasih ya. Nah, kemudian yang lainnya tidak dijelaskan karena sudah ada di video atau buku manual sebelumnya. Nah, untuk misalnya kita mau lihat menunya, menu-menu artinya item-itemnya di retail ini, nah kan seperti ini dia. Seperti ini ya, ada informasi, misalnya kita mau tahu harga apa gitu misalnya, ya tinggal di scan barcode-nya bisa, seperti tadi. Ini klik, nah, akan kelihatan ini price-nya 13.000, tax-nya 0, service-nya 0. Di sini dia. Nah, nama lengkapnya juga seperti itu ya. Jadi mungkin kalau di sini kurang, misalnya di sini terlalu panjang ya tinggal diklik aja di sini ya. Nah, ini akan kelihatan seperti ini ya. Akan kelihatan namanya seperti ini. Nah, untuk yang lainnya closing bill dan seterusnya itu sama aja. Ya, demikian untuk retail kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang